Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita tadinya sudah membahas ya, konsep pH atau derajat keasaman atau disimbolkan dengan pH ya. Nah, dan saya juga sudah memberikan kalian post test ya, bagaimana cara menghitung pH. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pH larutan ya. Jadi pertama sekali kita harus bisa dulu menghitung konsentrasi ion H positif dan juga konsentrasi ion OH negatif kalau kita mau menentukan pOH. Setelah kita tahu menghitung konsentrasinya, barulah kita tahu menghitung harga pH. Berarti kan kita kemarin sudah pernah di kelas 10 atau kelas 11 itu, di semester ganjil, yang M molaritas, normalitas, molalitas. Nah, itu seharusnya kalian sudah di luar kepala, karena itulah yang dikatakan dengan konsentrasi. Jadi kita harus menghitung konsentrasinya dulu, molaritasnya. Rumusnya kan mol per volume kan, N per V, atau kalau misalnya dia dalam satuan mililiter larutan atau pelarut yang digunakan, maka rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per volume, kan seperti itu ya. Jadi itulah harus kalian ingat ya. Kalau sudah bisa itu, sudah di luar kepala itu, maka kita bisalah menghitung pH-nya, karena nantinya kemungkinan soal-soalnya itu ya nilai konsentrasinya harus dicari dulu kan gitu. Nah, coba lihat contoh yang 53 ini. Kalau di contoh 53 ini kita lihat dari A B C D ya. Nomor A B C D ini diketahui semua ini konsentrasinya. Yang A 0,04 molaritas, yang B 0,1 molaritas, yang C 0,3 molaritas, dan yang D 0,1 molaritas. Jadi dia sudah gampang, kita tinggal dimasukkan saja dengan rumusnya kan begitu. Nah, sementara untuk KA dan KB ini ya memang sudah harus ada ya di soal ketetapannya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti nilai konsentrasi itu diketahui? Yang diketahui itu adalah jumlah masanya dilarutkan dalam larutan sekian mililiter, misalnya seperti itu ya. Nah, itu harus kita cari dulu konsentrasinya, baru kita bisa menentukan pH-nya ya. Jadi diperhatikan soalnya bagus-bagus. Nah, kita coba contoh nih dengan contoh yang gampang ya, dimana nilai konsentrasi sudah diketahui nih. Yang A H2SO4 0,04 molaritas, yang B CH3 COOH 0,1 molaritas dengan nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Kemudian yang C CaOH2 OH2 kali di mana dengan molaritasnya sebesar 0,3 m. Selanjutnya ada NH4OH 0,1 molaritas dengan nilai Kb sebesar 10 pangkat negatif 5. Nah, sekarang kita hitung ini. Nah, coba perhatikan yang A-nya. Yang A-nya H2SO4 0,04 molaritas. H2SO4 ini kan merupakan asam kuat ya. Nah, kalau asam kuat dia kan mengionis sempurna ya. Nah, jadi kita bisa ionisasikan terlebih dahulu H2SO4, kita ionisasikan menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, perhatikan di sini di depan H positif ada angka 2, berarti nilai pengionan sempurnanya itu adalah 2. Nah, berarti kita buatlah rumusnya. Kan rumusnya itu untuk mencari konsentrasi kan ini ya. Konsentrasi H positif sama dengan X ya, nilai valensi asamnya dikali dengan konsentrasi Ha, senyawa asamnya. Nah, mana 0,04 adalah konsentrasi Ha-nya. Berarti 2 dikali 0,04. Ingat ya, 2-nya adalah valensi asam yang berada di angka di depan H positif, atau kalau misalnya dia basal di depan OH negatif. Nah, maka didapatlah nilai konsentrasi H positifnya yaitu sebesar 0,08 m. Ya, 0,08 m. Nah, ini kita buatlah supaya lebih gampang perpangkatan 10 pangkat ya. Jadi dia lebih enak kita mengerjakannya. Nah, kalau misalnya 0,08 ini kan bisa kita rubah menjadi 8 kali 10 pangkat negatif 2 kan. Nah, kalau seperti itu kita lebih enak mengerjakannya. Jadi kita buat nanti di sini di pH sama dengan
min log 10, maaf, 8 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, berarti 10 pangkatnya itu tinggal dihapus, turunkan 2-nya ke depan. Nah, kan tadi saya ulangi ya. Min log 8. Nah, perhatikan, min log 8 kali 10. Ya, saya ulangi lagi. Min log 8 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi sekali 10 pangkat negatifnya dihilangkan, 2-nya turunkan ke depan. Jadi nilainya adalah 2 min log 8. Ya. Kalau nanti di soal ada diketahui misalnya log 8 sama dengan 1,3, berarti tinggal dikurangkan saja. PH sama dengan 2 dikurang 1,3. Ya, karena kalau misalnya di soal ujian itu jarang, kan tidak diperbolehkan kita menggunakan kalkulator. Jadi biasanya ada itu diketahui, dikasih tahu nilai lognya. Kalau log 8 berapa, log 2 berapa, log 5 berapa. Nah, atau kalau misalnya tidak dikasih tahu, biasanya jawabannya itu kalau misalnya berganda, ya seperti ini, pakai lognya. Inilah jawabannya, 2 min log 8, ya 2 tambah log 3, nah, seperti itulah seterusnya ya. Jadi tidak jadi permasalahan itu. Jadi nggak perlu kita menggunakan kalkulator untuk menghitungnya ya. Nah, itu yang A. Kemudian yang B. Yang B kan tadi soalnya adalah CH3 COOH 0,1 M dengan Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. Nah, perhatikan di sini. Karena dia di soalnya sudah ada nilai Ka, sudah dipastikanlah bahwa senyawa ini dikatakan sebagai asam lemah. Nah, kalau misalnya ada Ka-nya nggak ada, berarti senyawa ini dikatakan asam kuat. Kalau asam kuat kita menggunakan mencari konsentrasi H positif dengan cara rumusnya di atas tadi. Ya, valensi dikali HA. Tapi karena ini ada nilai Ka-nya dikasih tahu, sudah pastilah ini dikatakan sebagai asam lemah. Berarti kita tidak menggunakan rumus yang seperti di atas. Kita tidak menggunakan valensi sebagai perkaliannya, tapi rumusnya jadi H positif atau konsentrasi H positif sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi asamnya Ha. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat saja kalau misalnya udah ada Ka, ada Kb, ya, berarti tinggal menggunakan rumusnya akar dari Ka dikali konsentrasi. Nah, coba diperhatikan. Nilai Ka-nya kan 10 pangkat negatif 5 ya, 10 pangkat negatif 5. Kemudian ini 10 menjadi 10 pangkat negatif 5 dikali HA. Salah nih ya, bukan 0,01 tapi 0,1 ya, di soal 0,1. Nah, kalau 0,1 kita rubah menjadi 10 pangkat kan dia 10 pangkat negatif 1 ya. Nah, 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 1, perkali apa namanya, perkalian pangkat, berarti pangkatnya dijumlahkan. Berarti 10 pangkat negatif 6. Nah, akar dari 10 pangkat negatif 6. Nah, ini kan ya matematikanya ya. Kalau pangkat diakarkan maka dia dibagi 2 jadinya. Berarti 10 pangkat negatif 3. Nah, untuk ini kan masih konsentrasi ya. Konsentrasi H positif 10 pangkat negatif 3. Berarti pH-nya berapa? pH sama dengan min log 10 pangkat negatif 3. Log dengan 10-nya mati, tinggal 3-nya turunkan. Berarti nilainya pH sama dengan 3. Berbeda kalau misalnya seperti yang di atas tadi. Ini kan dia sebenarnya 1 kali 10 pangkat negatif 3 nih kan. 1 kan nggak dihitung. Dia langsung 10 pangkat negatif 3. Kalau 10 langsung 10 pangkat negatif 3 seperti ini, tinggal dimatikan aja 10-nya. Dan nilai pH-nya adalah pangkatnya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya seperti yang tadi di atas ini kan ada angka di depannya. 8 kali 10 pangkat negatif 2 kan gitu dia ya. 8 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi nggak langsung angka 10 bersampingan dengan log, tapi ada angka, yaitu angka 8. Jadi turunkan angka 2-nya, hilangkan angka 10-nya, tetaplah ada min log 8-nya. Jadi begitu ya cara perhitungannya, lebih gampang. Nah, sekarang kita coba yang C nih. CaOH 2 kali dengan konsentrasi 0,3 M. Nah, kita ketahui bahwa kadang ini kan nggak ada Kb, Ka atau segala macam ya. Berarti ini dikatakan sebagai basa kuat ya, karena dia OH ya. Basa kuat. Setelah kita ionisasikan, ya, jadi
Ca2 positif ditambah 2 OH negatif. Nah, ada angka 2 di depan OH negatif, berarti valensi basanya adalah 2. Sekarang tinggal kita kalikan seperti rumus yang di nomor A tadi. Kalau A tadi kan konsentrasi H positif sama dengan X dikali konsentrasi AH ya, HA gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya dia basa ya konsentrasi OH negatif sama dengan valensi basa X dikali dengan MOH. Ya, MOH-nya kan 0,3, berarti 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6. Nah, 0,6 ini kita buat jadi pangkat 10 pangkat, berarti kan 6 kali 10 pangkat negatif 1 kan? 6 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, berarti POH-nya, ingat ya, karena dia sini OH negatif, berarti POH-nya lah yang kita hitung. Berarti POH-nya sama dengan tadi min log 6 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, satunya turunkan ke depan, 10 pangkat negatifnya dihilangkan. Tinggallah nilainya sama dengan 1 kok negatif log 6 ya. Nah, ingat ini yang dicari atau yang ditanya adalah pH bukan pOH. Berarti belum selesai sampai di sini. Jangan sampai salah kalian nanti, ya. Kalau sudah dapat pOH-nya tinggal dikurangkan. Kan tadi pH ditambah pOH itu sama dengan 14 ya, nilai pKw-nya kan. Nah, berarti kalau mau mencari pH-nya tinggal dikurangkan 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang dalam kurung 1 min log 6. Jadi 14 dikurang 1 13. 14 negatif kali negatif kan jadi positif ya. 14 negatif kali negatif jadi positif. Kemudian log 6. Jadi 13 tambah log 6. Gitu ya. Nah, kemudian yang ke D. Nah, ini kan ada KB ya di soalnya itu kan, berarti dia adalah basa lemah ya, basa lemah. Jadi kita ionisasikan pun dia NH4OH menjadi NH4 positif ditambah OH negatif. Berarti tidaklah digunakan valensi basanya yang sama dengan 1 ya. Sementara karena ada KB-nya, kita gunakanlah rumusnya yaitu konsentrasi OH negatif akar dari KB dikali MOH ya, dimana KB-nya kan 10 pangkat negatif 5 tadi dikali 0,1 sama berarti ya, sama soal yang B tadi. Nah, berarti dan dikalikan 10 pangkat negatif 5 dengan 10 pangkat negatif 1, dijumlahkan pangkatnya jadi 10 pangkat negatif 6, kemudian diakarkan dibagi 2 jadinya pangkatnya jadi 10 pangkat negatif 3. Nah, berarti untuk POH-nya sama dengan min log ya, min log konsentrasi OH negatif, berarti min log 10 pangkat negatif 3. Log 10 pangkat negatifnya dihilangkan, 3-nya diturunkan. Berarti nilai POH-nya sama dengan 3. Itu masih nilai POH, bukan nilai pH. Berarti tinggal nilai pH-nya 14 dikurang 3 ya. Jadi 14 dikurang 3 dapatlah hasilnya sama dengan 11. Maka nilai pH-nya sama dengan 11 ya. Begitulah cara perhitungan untuk menghitung larutan, menghitung pH larutan ya. Nah, begitulah caranya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini kalau yang sudah namanya perhitungan seperti ini harus sering-sering mengerjakan soal supaya kalian paham dan mahir dalam membahas-bahas soal. Apalagi nanti kalau misalnya kalian ingin melanjut ke perguruan tinggi, ya harus banyak-banyak mengerjakan soal. Kalau saya pribadi sih tidak perlu les sebenarnya, walaupun saya dulu les ya pada saat saya masih SMA, karena memang saya merasa saya kurang sebenarnya. Nah, kalau menurut saya ya setelah pengalaman saya kemarin, sebenarnya yang membuat kita paham itu ya karena kita sering untuk membahas-bahas soal. Nah, karena pada saat saya les pun dulu ya disuruh sama tentornya itu ya harus sering bahas soal. Kalau tidak kita bahas soal ya kita nggak tahu bagaimana model-model soal, bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, cuman karena dari les lah memang saya tahu bagaimana eh, teknik untuk mengerjakan soal-soal. Jadi harus banyak-banyak kita membahas soal. Nah, karena sudah saya kasih tahu sekarang, ya kalau memang tidak mau les ya nggak jadi masalah. Yang jelas bahas soal sebanyak-banyaknya dengan model soal yang berbeda-beda gitu. Nah, kan kalau misalnya kita beli buku SNMPTN itu kan di belakangnya ada sih pembahasannya kan. Kalau misalnya ada
pembahasannya lebih gampang lagi. Misalnya kita kerjakan dulu, kita nggak tahu mentok di mana gitu kan, kita tinggal tengok belakangnya. Oh, seperti ini ya. Kemudian kita carilah soal yang hampir sama dengan seperti itu soalnya. Nah, kita kerjakan. Jadi jadi gampang dia ya. Jadi jangan jangan bingung atau jangan merasa susah untuk mengerjakan soal-soal eksak. Fisika juga, matematika juga. Tidak ada yang tidak bisa. Coba aja. Karena pun saya melihat nilai-nilai kalian selama mengerjakan tugas pun ya semuanya ya bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman ada beberapa orang itu yang tidak mau mengerjakannya sendiri. Saya tahu karena saya melihat salahnya sama. Berarti kan kerja sama. Saya nggak mengerti bagaimana cara kalian kerjasamanya karena kan ini daring ya. Entah dari WA coba kirimkan ya saya nggak tahu lah itu kalian lah itu ya, karena saya beberapa kali melihat kalian mengerjakan tugas salah jawabannya tapi kok sama gitu, model salah jawabannya kok bisa sama ya. Saya harap itu dirubah ya, jadi lebih baik karena di semester 2 ini khususnya di kelas 11 banyak kita nanti akan apa namanya mendapatkan pelajaran-pelajaran itu tentang kimia itu yang perhitungan semua. Jadi kalian ya harus memahami itu satu persatu. Makanya kalau misalnya tidak paham, ditanyakan saja, jangan sungkan, jangan takut, ya supaya kalian bisa paham semua. Oke ya, itu saja dulu penjelasan kita. Ya, sekali lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan diketikkan di kolom komentar. Kita lanjutkan diskusi kita dalam kolom komentar. Tapi kalau misalnya memang paham, saya harapkan ada kalimat atau kata yang kalian ketikkan juga di dalam kolom komentar, atau apakah paham atau mengerti dan lain sebagainya. Oke ya. Saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.